Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran dari Putra Daerah Jawa Barat. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mitos yang namanya warga negara Indonesia khususnya orang Jawa, orang Sunda. Itu sangat lekat sekali dengan yang namanya mitos. Contoh kecil, jangan sampai kita itu duduk di tengah pintu. Nantinya kita itu tidak akan laku-laku. Atau jangan tidur pagi, nantinya rezekinya dipatok ayam. Apakah mitos-mitos tersebut itu harus kita pertahankan, harus kita jalani, harus kita perhatikan atau tidak? Menurut hemat kami, untuk mitos-mitos seperti itu seharusnya disampingkan. Sebab hal-hal seperti itu jika kita mempercayainya, itu akan menimbulkan suatu sugesti. Yang sugesti tersebut itu akan berhubungan dengan diri kita pribadi. Jadi untuk melangkah ke suatu kehidupan yang harus kita jalani, itu kita ragu-ragu. Seharusnya yang namanya mitos bisa kita sampingkan dengan yang namanya logika. Kenapa? Contoh lain, kenapa kalau kita pengen menjadi pengantin, kita harus dipingit, tidak boleh pergi kemana-mana atau keluar rumah. Itu ya tujuannya supaya apa? Supaya kita itu jangan sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Jagong di tengah lawang atau duduk di tengah pintu, itu kenapa nggak boleh? Ya karena yang namanya pintu itu ya tempatnya orang keluar masuknya orang kayak gitu, pasti ketabrak. Nah itu kan membahayakan diri kita. Atau kenapa pengantin itu yang pengen jadi pengantin tidak boleh keluar rumah, harus dipingit? Ya sebab dikhawatirkan pas hari haknya bisa jadi dia itu sakit, atau bisa jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ya amit-amit cabang bayi tabrakan sampai ke merenggangnya nyawa. Terus lagi ada mitos kenapa kita itu tidak boleh tidur pagi. Ya karena yang namanya tidur pagi itu adalah tugasnya kita sebagai manusia yang masih normal, masih hidup, ya untuk kerja, untuk mencari nafkah, usaha, bukannya untuk tidur. Itu bagi mereka yang usahanya di pagi, ya otomatis dia itu nggak bakalan bekerja kalau tidurnya pagi. Tapi kalau kerjanya malam, masa tidur pagi itu nggak boleh? Nah, mitos-mitos seperti itu bisa disampingkan, bisa dilawan dengan yang namanya akal logika, akal sehat kita. Insya Allah dengan yang namanya akal logika, kita itu akan terhindar dari sugesti yang tersirat atau yang bersumber dari yang namanya mitos. Pokoknya yang lekat dengan yang namanya mitos itu ya itu orang Jawa, orang Sunda. Itu ada lucunya lagi, kalau pengen mengadakan acara pernikahan yang namanya orang Jawa ataupun orang Sunda,
itu biasanya ada hitung-hitungan. Kira-kira pernikahan itu diadakan di bulan apa? Ya, bener kan? Iya. Kayak gitu. Terus awal mula mitos itu dari mana sih yang? Gimana? Awal mula mitos kan ada bahasa orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu ngomongnya kayak gini yang tadi Ang bilang. Iya, Ya, itu tuh awal mulanya tuh kayak apa gitu tuh? Adanya bahasa mitos itu keluar. sebetulnya yang namanya mitos itu berawal dari kebiasaan. Adat. Karena kebiasaan, akhirnya dipercaya seperti itu. Padahal yang namanya kebiasaan itu tidak terarah hanya kepada si pelaku gitu. Iya. Jadi nggak bisa menutup kemungkinan ke orang lain itu mitos itu nggak berlaku seperti itu loh. Jadi hanya orang-orang tertentu yang melakukan hal-hal seperti itu. Kayak contohnya masuk logika. Kalau bepergian itu jangan di hari Sabtu. Nah, orang-orang yang profesinya kayak supir, otomatis yang namanya jalan raya itu sepi. Iya. Nah, terus gimana tuh? Orang pengen nyari nafkah. Apakah kita harus mempercayai mitos seperti itu? Tapi omongan orang tua dulu itu kan mengakar kan? Betul, yang namanya. Ya makanya untuk menepis mitos-mitos seperti itu, logika sehat, akal sehat kita itu harus dipakai. Nggak usah pakai hukum, pakai akal logika saja kayak gitu. Nah, kenapa setiap 4 bulanan itu ada acara 4 bulanan, ada acara 7 bulanan, ya, Iya. sampai ada acara puputan. Itu tujuannya apa coba? Apa? Itu tujuannya semata-mata karena rasa syukur kita terhadap anugerah yang betul-betul Allah kasih. Yang anugerah itu nggak masuk di akal gitu loh. Bisanya? Nggak masuk di akal itu gimana? Seumpama akal kita ini pengen memiliki anak kayak gitu. Tapi yang namanya anak kan urusannya Allah kayak gitu. Seusahanya kita kayak apa kalau Allah belum menentukan, itu yang namanya anak nggak bakal kita miliki. Makanya ketika istri kita itu mengandung kayak gitu, maka begitu 4 bulan Allah ngasih ruh, berarti kan ada suatu harapan kita itu memiliki anak. Iya. Nah, disitulah diwujudkan yang namanya rasa syukuran kita atas anugerah Allah. Pas 7 bulan, nah yang namanya 7 bulan meskipun jauh dari logika, tapi kan pengharapan kita itu luas. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk memiliki anak, ya 7 bulan itu kan udah kelihatan loh kita itu bakal memiliki anak. Iya. Ya, secara akal logika nih. Meskipun semua itu yang menentukan adalah Allah. Nah, ketika 7 bulanan sama sebagai rasa syukur kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan selama ini ya terwujud kayak gitu. Nah, ketika anak itu lahir, ada istilah puputan, ngadain acara lagi kayak gitu. Itu sama sebetulnya sebagai rasa syukur bahwa apa yang kita inginkan selama ini, anugerah yang terindah ya untuk pasangan untuk bagi pasangan. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mendoakan anak, walimatut tasmiyah, memberikan nama kayak gitu. Berarti sama aja yang namanya mitos itu biar omongan orang tua itu biar didengar sama anaknya gitu. Bisa dibilang mitos. Ya jadi biar anaknya itu nurut gitu loh. Ya bisa jadi kayak gitu, tapi yang namanya mitos seperti ini kalau emang arahnya itu hanya untuk kepentingan orang tua, itu bisa mengakar loh. Iya kayak contohnya jangan duduk depan pintu gitu ya. Padahal kan nikmat banget itu duduk depan pintu tuh. Lah iya, itu cara akal logika orang yang namanya pintu itu ya keluar masuk ya kita. Otomatis kan ngalang-ngalangin orang kayak gitu. Ya pasti ditabrak lah itu.
pada akhirnya kita yang sakit kayak gitu. Bukan berarti kita itu nantinya jauh dari jodoh kayak gitu, enggak. Kadang gini loh, yang namanya penyampaian orang tua itu ada waktunya kayak gitu. Nah, ketika apa yang disampaikan oleh orang tua itu seharusnya di momen-momen waktu tertentu kayak gitu, itu ketika jatuh omongan itu ke anaknya, si anaknya itu yang tadinya tertentu jadinya umum gitu. Kayak contoh, ini bisa jadi kenapa yang namanya orang ya, atau anak atau bujangan lah yang belum nikah itu pas duduk di tengah-tengah pintu nantinya akan terjadi bahasa kitanya tuh apa, tolak sere. Itu kayaknya waktu-waktu tertentu loh, kayak sumpama pas balangrep itu pergantian hari ke malam. Nah itu kan pergantian hari ke malam itu pergantian bangsa kita juga kayak gitu, sandai kala. Nah itu bisa jadi loh. Nah seharusnya jadi pas sandai kala kita itu lagi di tengah-tengah pintu yang seharusnya pas sandai kala itu malaikat rahmat itu masuk karena diadangin masuklah bangsa kayak gitu yang pada akhirnya mempengaruhi kita gitu, mempengaruhi kita sekiranya kita itu apa yang kita inginkan itu tidak tercapai, kayak pengen nikah apa itu bisa jadi apa yang diomongin sama orang tua zaman dulu itu mitosnya ada waktu tertentu gitu tuh. Enggak setiap saat. Enggak setiap saat. Berarti ada benernya juga dong yang namanya mitos. Ya bisa jadi ada benernya. Cuma ya itu kalau kita saring lagi menurut logika ya bisa dikesampingkan. Bisa di ini tuh, bisa di apa namanya? Bisa dijawab lah. Iya. Kayak gitu yang namanya mitos tuh. Makanya kalau bisa janganlah percaya terhadap yang namanya mitos. Gak ada lah yang namanya burung gagak itu menandakan kita itu bakal ada yang meninggal kayak gitu. Gak ada yang namanya burung hantu itu menandakan bahwa kita itu bakal celaka, itu nggak ada. Kalau kita mempercayai mitos tersebut, dan yang paling parahnya lagi itu benar-benar sugesti kita itu percaya penuh keyakinan kita sehingga keimanan kita itu hilang, musyrik ya dong. udah. Berarti kita benar-benar menyampingkan Allah, mempercayai mitos. Sedangkan yang bisa menentukan, yang bisa mengabulkan setiap kehidupan kita itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Berarti kalau begitu masuknya musyrik. Ya iyalah, musyrik kayak gitu. Jadi Allah itu memberikan kehidupan kepada kita supaya kita itu usaha, ikhtiar kayak gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita itu mintalah kepada Allah kayak gitu. Sedangkan kita sendiri nggak tahu bagaimana jalan kita memohon kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran itu Allah berfirman, kalau kamu nggak tahu maka tanyalah kepada yang tahu. Nah, orang yang tahu itu sebagai wasilah, perantaraan. Jadi tidak ada syirik kayak gitu, nggak ada bahasa syirik atau menyampingkan Allah. Pokoknya yang namanya menyampingkan Allah itu kira-kira kita itu betul-betul saat wasilah kepada orang, kita mendewakan orang tersebut kayak gitu. Ini kebanyakan orang-orang yang berwasilah atau bertanya kepada simbah, dukun atau kiai itu ya kebanyakan orang-orang yang pembisnis. Ya pokoknya
yang hubungannya dengan usaha, keterpurukannya usaha kayak gitu loh. Makanya di zaman sekarang itu heran, kenapa kok zaman sekarang anak-anak mudanya itu kayak apa ya, semangat hidupnya itu kayak seakan-akan terbatas gitu tuh, dalam usaha, dalam apa kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi orang tuanya. Jadi ada bahasa, seandainya umur kita itu udah melebihi 40 tahun, maka rezeki kita itu terbagi. Bahasa seperti itu sebetulnya nggak ada kayak gitu. Itu hubungannya dengan ketakwaan kita. Umur 40 tahun itu seharusnya, umur 40 tahun itu waktunya kita mendekatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, bukannya mengurangi usaha, bukan. Tetap yang namanya usaha, Allah memberikan rezeki itu ya karena kita usaha. Ya sekarang cara logikanya gini, ada anak umur 20 tahun sama orang tua berumur 40 tahun. Nah, katanya kalau udah umur 40 tahun rezekinya terbagi. Ya, sedangkan umur 20 tahun rezekinya nggak kebagi. Sumpama umur 20 tahunnya nggak usaha, apakah tetap dibagi? Ya gitu kan enggak. Iya. Tetap yang dibagi itu kan umur 40 tahunnya. Kayak gitu itu. Makanya pokoknya yang namanya hidup itu ya masalah menurut saya. Hidup itu masalah, tanpa masalah kita itu tidak akan hidup. Kayak gitu. Pesan untuk menjalani kehidupan, Ang. Lah itu, gara-gara permasalahan kita itu hidup. Jangan kita itu memponis bahwa yang namanya permasalahan adalah akhir hidup kita kayak gitu, jangan. Yang namanya permasalahan itu adalah awal kehidupan kita. Karena dari yang namanya masalah kita itu akan bangkit. Tanpa adanya masalah kita itu tidak akan memiliki peringkat, nilai, poin, gak bakalan. Ya kayak contohnya kita sekolah, ya setiap hari sekolah, enak nih sekolah, tiba-tiba dapat masalah loh, soal semester, ya ujian kayak gitu. Nah tanpa adanya ujian kita itu kan gak bakalan tahu hasil kita selama ini. Iya. Ya sekolah itu secara perbandingannya seperti itu, kehidupan itu gambaran kehidupan itu seperti itu. Jadi makanya saya juga heran kenapa kok orang kalau dikasih masalah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kok banyak mengeluh. Padahal kalau kita mau mengkaji, yang namanya masalah adalah untuk kebangkitan kehidupan kita, seperti itu. Kenaikan peringkat ya pokoknya ya saya sarankan ya, yang namanya mitos sampingkan dengan akal. Mitos itu kemana nih arahnya? Sumpama arahnya membahayakan kita, gak usah dipakai. Gak masuk akal, gak usah dipakai kayak gitu. Jangan nyapu tengah malam, ya iyalah jangan, waktunya tidur. Nah, terus kalau nyapu tengah malam gak bakalan bersih. Nah itu akal kan akal kan nggak nerima kayak gitu. Nah, terus yang namanya hidup ya pokoknya apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu kalau kita megang 3 kunci, usaha, berdoa, istiqomah, pasti kita itu betul-betul hidup. Jadi hidup kita itu betul-betul untuk hidup ya gitu. Bikin hidup lebih hidup. Jangan hidup bikin mati kayak gitu. Faham? Kebanyakan orang menyerah itu ya itu. Baiklah sedulur-sedulur, jadi intinya hidup itu harus percaya diri bahwa selama kita hidup di dunia tidak ada yang namanya tidak mungkin. Pasti semuanya itu mungkin asalkan kita mau melakukan 3 hal, yaitu usaha,
berdoa dan beristiqomah. Jangan percaya mitos. Percaya mitos, kira-kira mitos itu bermanfaat untuk kita mah enggak. Tapi kalau mafsadah, memberikan maldorot kepada kita, tinggalkan saja yang namanya mitos tersebut. Sebelum kita melangkah melakukan mitos tersebut, pakailah yang namanya akal logika kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan anugerah yang paling terindah kepada kita yang namanya manusia, yaitu keistimewaan memiliki yang namanya akal. Sebab tanpa akal kehidupan kita tidak akan berjalan. Salam sedulur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.